warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Elsa Mioradianti dengan NPM C0C01919 dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan video pembelajaran saya yang kemarin pada bab 6. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi di mana terdapat transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang berhubungan dengan transaksi yang berkaitan hubungannya dengan aset tetap yang masih melibatkan antara entitas induk dengan entitas anak. Apakah dalam bentuk transaksi hulu atau transaksi hilir? Kemudian, untuk materi bab 6 ini, di samping pembagiannya adalah berdasarkan transaksi hulu dan hilir, maka pembagian berikutnya aset tetap ini terdapat atau ada dua jenis, yaitu yang pertama aset tetap yang mengalami penyusutan dan yang kedua aset tetap yang tidak disusutkan. Kemudian untuk materi bab 6 ini, di samping pembagiannya adalah berdasarkan transaksi hulu dan hilir, maka pembagian berikutnya aset tetap ini terdapat atau ada dua jenis, yaitu yang pertama aset tetap yang mengalami penyusutan dan yang kedua ada aset tetap yang tidak disusutkan. Jadi kita akan membicarakan tentang transaksi antara entitas induk dengan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan aset tetap, yaitu untuk aset tetap yang tidak disusutkan. Di sini saya akan menjelaskan seperti apa pencatatan yang akan dilakukan, baik itu saat di perusahaan induk maupun perusahaan anak. Kemudian, apa jumlah eliminasi yang harus dibuat? Yang harus Anda ingat bahwa yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi dalam kaitannya dengan transaksi induk dan anak adalah transaksi-transaksi yang terjadi pihak non-amilasi. Kalau transaksi antara entitas induk dan anak tidak boleh pengaruhnya itu muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Jadi, yang hanya boleh muncul itu adalah yang nilainya itu berasal dari transaksi dengan pihak non-afiliasi. Jadi, ini sekedar pengantar bahwa ketika kedua perusahaan sudah bersatu menjadi satu kesatuan usaha, maka antara mereka itu akan terjadi transaksi baik hulu maupun hilir. Salah satunya adalah transaksi dalam hal penjualan aset tetap. Aset tetap ini sudah ada, tetapi diatur dalam PSH 16 yang aset tetap ini digunakan untuk mendukung operasional, salah satunya untuk mendukung operasional pusat dengan penjualan barang. Misalnya, mesin produksi itu juga merupakan penjualan aset tetap. Ini lagi, tetapi contohnya ada di dalam buku ini. Dalam buku ini adalah terkait dengan aset tetap penjualan tetap. Tetapi bukan antara induk dan anak, tetapi antara anak perusahaan. Tetapi itu tidak dibahas dalam materi Evan. Yang dibahas dalam materi Evan itu adalah transaksi antara induk dan anak atau anak yang menjual kepada induk, bukan transaksi antara anak. Itu tidak akan dibahas dalam materi ini. Kemudian kita lihat bagaimana dampak pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Di dalam pembahasan ini kita akan membahas transaksi hulu terlebih dahulu, yaitu induk yang menjual ke anak. Nah, bagi perusahaan induk, ketika dia menjual aset tetapnya kepada perusahaan anak, maka itu disebut dengan disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Anda sudah mengetahui bahwa penghentian aset tetap itu bisa karena aset tetap dijual, bisa aset tetap itu diberhentikan penggunaannya, bisa juga aset tetap itu diberhentikan karena dia sudah ditukar. Artinya, aset tetap itu sudah diserahkan kepada pihak lain. Jika dalam pencatatan kita atau dalam pembukuan kita aset itu dihapuskan. Nah, bagi perusahaan anak yang membeli aset tetap dari perusahaan induk, maka itu disebut yang memperoleh aset tetap. Nah, jadi yang harus kita ingat, posisinya entitas induk itu sebagai perusahaan yang akan mencatat transaksi sebagai disposal aset tetap. Sedangkan entitas anak akan mencatat ini sebagai perolehan aset tetap. Kemudian dari transaksi penjualan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak ataupun sebaliknya, maka dari sisi pencatatan di perusahaan yang memiliki aset tetap itu, maka ia memiliki adanya keuntungan ataupun kerugian dari penjualan aset tetap. Jadi, kalau induk menjual aset tetapnya kepada perusahaan anak, maka dalam pencatatan di pembukuan perusahaan induk, maka ia akan mencatat adanya keuntungan ataupun kerugian dari penjualan aset tetap tersebut. Untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap ini beda ke persediaan. Kalau persediaan, keuntungan dari persediaan itu tinggal kita kurangkan antara harga perolehan atau harga jual pada saat kita menjual dengan beberapa harga kita memperoleh.
Pada saat kita memperoleh hasil perdagangan tersebut, ditentukan berapa keuntungan dari penjualan persediaan. Tapi kalau kaitannya dalam penjualan aset tetap, keuntungan atau kerugian itu akan kita hitung dengan menghitung selisih atau membandingkan antara harga jual aset tetap tersebut dibandingkan dengan nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap tersebut. Nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap itu dihitung dari harga perolehan aset tetap tersebut dikurang dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu dihitung dari seluruh beban akumulasi penyusutan yang sudah kita perhitungkan selama aset tetap itu digunakan. Kita fokuskan tidak pada bagaimana menentukan nilai buku atau bagaimana menentukan akumulasi penyusutan, bagaimana menentukan nilai buku, atau bagaimana menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap. Tetapi yang harus kita ingat sekali lagi, bahwa untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap, caranya membandingkan selisih antara harga jual aset tetap tersebut dengan nilai buku aset tetap tersebut di tanggal penjualan. Kalau lebih tinggi harga jual dibandingkan nilai buku aset tetap tersebut di tanggal penjualannya, maka kita akan adanya keuntungan penjualan aset tetap. Dengan sebaliknya, lebih tinggi nilai buku aset tetap kita pada saat kita menjual pada tanggal penjualan itu disebut dengan kerugian. Maka mencatat jurnal untuk transaksi hubungan dengan keuntungan atau kerugian ini waktu dia menjual, dia akan mengakui keuntungan dan kerugian dari penjualan aset tetap ini. Kemudian, di waktu proses menyiapkan laporan keuangan konsolidasian, dia juga akan menangguhkan pencatatan dari keuntungan atau kerugian ini dianggap sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Kalau kemarin persediaannya itu keuntungan atau kerugian dari penjualan persediaan, itu dikatakan belum terrealisasi sampai pada aset tetap itu dijual perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Lalu timbul nih pertanyaan, kalau kaitannya dengan penjualan aset tetap, kapan keuntungan atau kerugian itu bisa dikatakan sudah terrealisasi? Nah, maka jawabannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang untuk aset tetap disusutkan, ada juga untuk aset tetap tidak disusutkan. Kita mulai dari aset tetap yang tidak disusutkan. Kapan kita akan mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap sudah terrealisasi? Kalau yang dijualnya adalah tanah, maka jawabannya adalah ketika perusahaan anak, misalnya kalau yang menjualnya induk ke anak, maka jawabannya adalah ketika perusahaan anak telah menjual aset tetap merupakan kepada perusahaan non-afiliasi, baru dikatakan keuntungan atau kerugian itu dikatakan sudah terrealisasi. Selama aset tetap itu atau tanah itu masih berada di perusahaan anak sebagai pembeli, maka dikatakan keuntungan atau kerugian dari penjual aset atau penjual tanah itu belum terrealisasi. Nah, maka nanti akan ada pencatatan untuk mencatat penangguhan yang akan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Nah, bagaimana dengan aset tetap yang disusutkan? Misalnya yang dijual itu peralatan, mesin, bangunan, maka keuntungan atau kerugian itu dikatakan terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tetap tersebut. Itu ya bukan pada saat yang jual sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Jadi saya contohkan, misalnya saya menjual aset tetap tersebut berupa peralatan kepada perusahaan anak saya. Pusatkan jika saya menjual itu misalnya di tanggal 1 Januari 2018. Kemudian selama tahun 2018 perusahaan sudah memanfaatkan aset tetap selama 1 tahun. Jadi pada saat tanggal 31 Desember 2018, maka saya sudah akan adanya keuntungan dan atau kerugian dari penjualan peralatan yang sudah terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut oleh perusahaan. Tapi saya hanya menghitung hanya untuk 1 tahun, karena aset tetap berupa peralatan itu baru dimanfaatkan ketika perusahaan sejak ini dari perusahaan saya itu baru 1 tahun, yaitu 2018. Nah, nanti di tahun 2019 berarti ada lagi pemanfaatan untuk tahun 2019. Saya akan buat lagi jurnal untuk mencatat pencatatan keuntungan atau kerugian yang terrealisasi. Nah, itu yang harus Anda ingat untuk keuntungan dan kerugian. Nah, ini poinnya, keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara induk dan anak akan terrealisasi itu ketika pelepasan atau penggunaan aset tetap tersebut. Kalau untuk tanah sudah terrealisasi ketika tanah tersebut sudah terjual dari perusahaan anak kepada non-afiliasi. Nah,
Kalau untuk aset tetap disusutkan, maka keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi ketika aset tetap itu dimanfaatkan. Jadi kita akan melakukan perhitungan itu secara profesional sesuai pemanfaatan itu. Kalau pemanfaatan itu baru dimanfaatkan selama 1 tahun untuk 2018, maka kita memperhitungkan untuk 2018. Tapi kalau tahunnya berikutnya dimanfaatkan lagi 1 tahun, maka dihitung tahun 2019 lebih kompleks ya, yang untuk aset tetap yang disusunkan. Karena itu hubungannya nanti ada alokasi terkait dengan masalah penyusutan. Ya kan, akumulasi penyusutan dibandingkan dengan tanah. Kalau tanah relatif lebih sederhana, mirip seperti persediaan. Kemudian ini kita mulai dari transaksi penjualan dari aset tetap melalui dari penjualan untuk aset tetap yang tidak disusutkan. Jadi sudah dijelaskan konsepnya, kita langsung lihat skenario hubungannya dengan penjualan aset tetap untuk aset tetap tanah. Jadi ada 3 skenario yang mungkin ini baru pemanasan, belum sampai untuk penyusunan pencatatan keuangan konsolidasian ini. Hanya khusus membahas bagaimana dampak transaksi penjualan tanah dari induk kepada anak dengan 3 skenario. Kemungkinan contohnya seperti PT Palapa sebagai perusahaan induk itu memiliki 100% saham di PT Samudra sebagai perusahaan anak. Berikut informasi terkait dengan transaksi jual beli aset tetap antara PT Palapa dengan PT Samudra. Kejadian yang pertama, PT Palapa sebagai perusahaan induk memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi dengan harga perolehan sebesar 900 juta. Itu peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua, PT Palapa sebagai perusahaan induk menjual tanahnya kepada PT Samudra dengan harga jual sebesar 1 miliar. Peristiwa yang ketiga, PT Samudra sebagai perusahaan anak yang membeli aset tetap berupa tanah dari perusahaan induk itu menjual tanah tersebut kepada perusahaan non-afiliasi dengan harga sebesar 1,2 miliar. Ketiga peristiwa ini bisa digambarkan dalam gambar bagan seperti ini. Jadi ada peristiwa pertama, ada aset tetap berupa tanah itu oleh perusahaan induk itu dibeli dari perusahaan non-afiliasi. Maka tanah itu kita peroleh dengan harga perolehan sebesar 900 juta. Kemudian peristiwa kedua, tanah yang dimiliki oleh perusahaan induk yang dijual kepada perusahaan anak yaitu PTS dengan harga 1 miliar, maka bagi PTS ketika dia membeli tanah dari PTP, maka itu adalah perolehan. Kemudian peristiwa yang ketiga, PTS itu menjual tanah tadi kepada perusahaan non-afiliasi dengan harga 1,2 miliar. Maka dari 3 peristiwa ini, maka kita bisa menyimpulkan keuntungan yang dicatat oleh perusahaan induk ketika dia menjual tanah tersebut pada perusahaan anak itu adalah sebesar 100 juta. Apa jurnal yang dibuat oleh perusahaan induk ketika dia menjual ini? Kan terkait dengan transaksi penjualan aset tetap, maka dia memperoleh kas dari perusahaan anak yaitu 1 miliar. Kemudian yang akan menghapus tanahnya di posisi kredit sebesar harga perolehannya yaitu 900 juta. Dan dia yang akan mencatat adanya keuntungan dari penjualan tanah sebesar 100 juta. Itu jurnal yang dibuat oleh perusahaan induk. Kalau jurnal yang dibuat oleh perusahaan anak, apa ketika dia memperoleh tanah ini dari perusahaan induk, maka dia akan mendebit tanah senilai 1 miliar dan dia akan mencatat bahwa dia mengeluarkan kas sebesar 1 miliar. Untuk transaksi ketika nanti anak menjual kepada perusahaan non-afiliasi, maka bagi anak itu adalah transaksi penjualan, maka dia akan mencatat kas 1,2 miliar. Kemudian yang dikreditkan adalah keuntungan penjualan tanah sebesar 200 juta. Itu secara pencatatan akuntansi, belum kaitannya proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, persoalannya transaksi ini ketika PTP menjual tanah seharga 1 miliar kepada PTS itu adalah transaksi antara induk dan anak. Maka dalam laporan keuangan konsolidasian tidak boleh muncul. Baiklah, itu saja penjelasan bab 6 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di next video lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.